Oke, kali ini saya akan berbagi gimana sih caranya untuk mengakses sebuah file CSV menggunakan bahasa C. Oke, misalkan di sini saya bikin dulu folder untuk misalkan di sini saya bikin file baru untuk di Excel. Kita buka. Oke. Misalkan di sini saya punya data, misalkan nama, alamat, umur, jenis kelamin. Nama Agus Hermawan, alamat Tasikmalaya, umur 24, jenis kelamin laki-laki. Terus Hendra misalkan Bandung, umur 25, laki. Terus Joko Susilo, Solo, 35. Terus ada lagi misalkan Widya Sukmarahayu, alamatnya misal di mana ya, Sumedang misalkan, nomornya 26, perempuan. Terus satu lagi misalkan Dini Anggraini, alamatnya Jakarta misalkan, umurnya 20 tahun, dia perempuan juga. Kita save. Habis itu kita import dia menjadi file CSV ya. File CSV CS. Nah ini save as. Kita kasih nama sama. Yes. Kita coba akses. Oke, ini ya. Nah, untuk file CSV sendiri kan dia itu mempunyai format tuh. Punya format. Kalau CSV itu dia dipisah oleh titik koma. Nah, gimana caranya buat ngakses dia? Buat ngakses si file CSV ini. Oke, langsung aja kita bikin project baru. Di sini saya mau pakai kode blok aja. Kode blok. Loading lumayan. Oke, masih normal. Oke, kita bikin project baru. Project console go C, next. Kita cari foldernya, project C, akses. Ya, itu dia, akses file CSV. Kita masukin sini. Oke, next. Finish. Nah, untuk mengakses file CSV, yang pertama kita harus bikin dulu variable file ya. Variable file f misalkan di sini. Terus kita buka si filenya pakai fungsi fopen. Kita masukin namanya temp.csv. Terus masukin mode bacanya. Kita pakai R.
Oke, ini udah. Nah, habis itu kita perlu cek jika si file ini dia error, kita perlu kasih tahu sama si sistem, sama si program kita pakai error error processing file. Nah, habis itu kita keluar. Nah, di sini biar dia nggak langsung keluar, kita butuh header lagi untuk enter ya. Kita pakai Conio get, atau bisa juga pakai ini ya, system pause. Ini bebas, suka-suka mau pakai yang mana. Nah, habis dicek jika dia berhasil, kita masuk ke bawah. Di bawah kita baca dia while, pakai while fgets. Nah, di sini kita kita masukin si data yang dibaca, nanti dia akan baca per baris. Jadi ini akan dibaca per baris, 1, ini 2, 3, terus sebaris sampai ujung. Oke. Nah, di sini kita baca. Kita masukin dulu dia ke dalam sebuah variabel, misalkan string misalkan. Misalkan dia maksimalnya 100. Masukin ke string, kita baca dia sebanyak size of string itu. Oke. Nah, habis itu kita masukkan si variabel filenya f. Terus habis itu kita coba print ya, kita print f %s string. Jangan lupa di ujungnya kita close si filenya f. Coba running. Oh, ini harusnya dikasih kurung lagi kayak gini. Oke, masuk ya. Data yang ini dia sama. Oke. Sama-sama. Oke. Nah, habis itu kita perlu proses dia per blok ini. Ini kan dia dipisah-pisah nih. Nah, untuk ngambil per blok ini kita perlu sebuah fungsi yang namanya strtalk, string talk. Nah, kita masukin di sini. Nah, di sini kita sebelum kita pakai itu, kita perlu untuk nambahin lagi satu header yang namanya string.h. Oke. Nah, di situ kita pakai fungsi strtalk ya. While sebelumnya kita bikin dulu sebuah variabel untuk nampung si pecahannya. Jadi nanti ini kan tadi dari teksnya nih, ini teksnya dia diambil per baris pakai fgets, dia simpen di variabel string sebaris string. Nah, habis itu dia kita perlu mecahin per blok ini. Nah, untuk itu kita pakai strtalk, tapi sebelumnya kita bikin dulu sebuah variabel pointer untuk si string per baris tadi. Misalkan di sini kita pakai misalkan pecahan string deh gini. Terus kita alokasiin si pecahan string ini, kita alokasi dengan malloc ya, malloc sebanyak si char, sebanyak variabel char. Oke. Terus habis itu kita perlu fungsi strtalk. Habis itu kita masukkan si variabel pecahan tadi, pecahan string.
Terus habis itu kita masukkan maaf, ini bukan pecahan string, ini stringnya, ini string. Kemudian yang kedua itu delimiter, titik koma atau pemisahnya ya, ini pemisah ininya. Nah habis itu kita masukkan si pecahan string, kita isi dengan ini. Oke. Nah di sini kita pakai while selama pecahan string. Nah di sini dia harus diupdate pecahan string, diisi strtalk null. Oke. Nah di sini kita print lagi, kita coba print dia. Ini kita kasih komen dulu, kita print %s. Ini kita kasih pemisah %s apa namanya ini, pecahan string ya, pecahan string. Oke, sip. Coba running. Nah masuk dia kan, Agus Tasik 24 laki-laki, nama alamat umur jenis kelamin. Oke, berarti dia lancar. Nah habis itu maaf, kita coba print dulu biar kelihatan. Nah nama alamat umur jenis kelamin. Oke. Nah gini, bang, gimana kalau misalkan gua pengennya dia disimpan di sebuah struct. Jadi ntar structnya dia isinya itu nama, alamat, umur, jenis kelamin, nama string, alamat string, umur, int, jenis kelamin. Misalkan dia string lagi. Di sini kita pakai lagi type struct. Misalkan di sini data apa ya? Data misalkan. Di sini isinya misalkan char nama. Misalkan namanya maksimal 20. Terus char alamat misalkan 20 juga. Terus int umur, terus char jenis kelamin. Misalkan dia 7 misalkan. Laki spasi laki, 10 deh. Oke. Nah habis itu kita deklarasiin di sini, deklarasiin variabel structnya. Misalkan biodata, kita isi dengan biodata. Oke. Nah habis itu di sini kita bikin dia berbentuk array ya, jangan 120 aja untuk percobaan. Kita bikin dia berbentuk array. Nah, oke. Nah habis itu kita bikin lagi int index biodata, itu untuk menyimpan indeksnya. Jadi nanti kita akan masukin dia di indeks ke ini. Misalkan yang pertama kita masuk ke 0. Habis itu dia nambah lagi, masuk ke 2, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 kayak gitu. Indeks biodata kita tambahkan di sini. Oke. Nah di sini kita cek. Karena kan di sini kan dia punya ini nih, punya apa sih namanya, nama, alamat, umur, jenis kelamin. Kalau nama berarti dia yang pertama, alamat dia yang kedua, umur dia yang ketiga, jenis kelamin dia yang keempat. Berarti di sini kita perlu ngecek dia. Kita perlu ngecek. Kita butuh lagi indeks untuk pecahan. Kita kasih 1. Nah, di sini kita cek switch indeks pecahan string. Nah, dia cek jika dia 1, kita masukkan si pecahan stringnya ke dalam si nama.
berarti biodata dot nama kita isi dengan p. Oke, break. Kemudian jika dia kedua, kita masukin dia ke dalam si alamat ya. Ini data dot alamat, kita isi dengan p. Break lagi. Jika ketiga, berarti dia umur. Nah, untuk umur biodata dot umur kita isi dengan p juga. Cuman karena si p ini dia char atau array of char atau string, kita perlu nge-convert dia pakai fungsi yang namanya atoy. Ini untuk nge-convert nih. Atoy. Nah, int atoy dia itu merupakan sebuah fungsi yang akan mengembalikan nilai integer ya, dan dia akan menerima parameter berupa char. Mau dia pointer char, mau dia array of char, sama aja. Oke, kemudian jika dia 4, berarti kita masukkan dia ke dalam si jenis kelamin. Karena dia string, kita pakai string copy biodata dot jenis kelamin, kita isi dengan p. Break. Nah, kita pakai default, takutnya si pengguna iseng masukin lebih nilainya, dia hanya akan break aja. Oke, itu udah. Indeks biodata ditambahkan juga udah. Nah, di sini tambahkan juga si indeks pecahannya ini ya. Oke, di situ kita coba print for inti sama dengan 0, i kurang dari i kurang dari indeks pecahan string indeks biodata i plus plus, kita print dia print f. Sebelumnya ini dikasih komen dulu biar dia nggak di print. Oke, kita print dia yang pertama nama %s biodata dot nama, terus yang kedua itu dia alamat %s biodata dot alamat, kita print lagi umur %s biodata dot umur, kemudian maaf ini harusnya %d printf jenis kelamin %s biodata dot jenis kelamin. Ini kita kasih dulu, coba running. Kenapa dia error? Oh iya, bukan p, maaf, harusnya pecahan string. Ini kebiasaan. Kita paste, kita langsung replace aja deh. salah harusnya. Nah, ini dia. Oke, running lagi, dia masih salah. Oh, ini dia pengennya pakai ini ya, karena dia pointer. Biodata dot nama. Oke, nggak apa, ikutin aja dulu.
juga sama. Oke, mantap, mantul. Nama Dini Anggreni, Jakarta, 20 perempuan. Dini ini dia nih. Oits. Dia tidak nambah. Bentar. Oh, ini dia. Ini harusnya pakai indeks ya. Oh, pantas dia tadi minta ini. Soalnya kita nggak pakai indeks nih, bos. Oke, coba rubah lagi. Lupa, maaf. Ini masih sama. Nah, di sini kita pakai indeks. Ini pakai indeks biodata. Indeks biodata ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Kemudian yang ini kita pakai indeks ke I. Indeks ke I. Sama, ini juga sama. Oke, running lagi. Mantap, mantap. Ini 0, kenapa 0? Karena dia ini di sini dia bukan INT, dia umur. Dia umur. Nah, kalau mau ngelewatin ini, kita langsung aja di sini. Di mana? Di balong. Di sini kalau misalkan dia if bentar, jika di sini harusnya di sini if str, kita bandingkan jika si P ini pecahan string ini dia nama, kemana di close. Nah, ini nama ini, jika dia nama, maka kita continue. Kita coba cek dan recheck. Oke, mantap, langsung kelewat ya. Yang nama tadi langsung hilang. Yang masuk itu semuanya detail biodata. Oke, mantap. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.